Shalom dan selamat pagi saudara semua. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam acara virtual Firman Tuhan Allah Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Atas izin Tuhan, kita boleh ada di akhir bulan November 2020. Dan sebelum kita akan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kita di pekan yang baru ini, serta mensyukuri berkat penyertaan Tuhan di anak tangga yang pertama, hingga di akhir bulan ini, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan di dalam program virtual Firman Tuhan Allah, di mana di saat ini akan dilayani oleh Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Baiklah saudara, dari Maluku Tenggara kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Melayani
Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami ada sampai saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan bagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan. Menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru. Pertama Korintus 15 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita semua sekali lagi untuk membacakan firman Tuhan, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi oleh kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu tentang seorang raja dan anaknya. Raja ini menguasai sebuah kerajaan yang sangat besar. Raja tersebut membuat sebuah peraturan di mana ketika seorang kedapatan mencuri, maka sebelah dari matanya harus dicongkel sebagai tanda penebusan atas kesalahan. Dan suatu hari, salah satu prajuritnya datang kepadanya dan mengatakan, "Tuan, saya membawa sebuah berita buruk. Anakmu kedapatan mencuri. Apa yang harus kita lakukan?" Raja pun terdiam dan tidak lama kemudian dia berkata, "Bawakan anakku ke sini dan bawakan jugalah pisau." Tidak lama kemudian si prajurit membawa sang anak dan juga pisau. Raja itu berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu bahwa hukuman bagi siapapun yang kedapatan mencuri di dalam kerajaanku adalah sebelah matanya dicongkel." Dia mengangguk kepalanya dan tidak berani memandang wajah sang ayah. Lalu sang raja mengambil pisau itu dan mencongkel sebelah matanya. Setelah itu sang raja menoleh kepada prajuritnya dan berkata, "Kesalahan anakku sudah ditebus." Lalu ia beranjak dari kursinya dan memeluk anaknya dengan erat. Saudara terkasih, sesungguhnya sang raja tidak layak untuk kehilangan sebelah matanya. Demikian pun sang anak juga tidak layak setiap memiliki kedua mata yang putih. Tetapi karena raja begitu mengasihi anaknya itu, ia mengambil hukuman yang seharusnya jatuh kepada anaknya.
Begitu juga dengan Bapa kita yang ada di sorga. Ia terlalu baik untuk kita manusia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk datang ke dalam dunia sebagai suatu penebusan yang diawali dengan sebuah kelahiran kudus. Ia datang sebagai anak manusia, menerima penyiksaan yang seharusnya diterima umat manusia. Namun kita manusia hampir tidak pernah menyadari kasih karunia itu. Terkadang kita datang kepada Bapa kita di sorga karena kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita menyadari bahwa Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita punya maksud lain. Misalnya ingin berhasil dalam pekerjaan, misalnya ingin sesuatu yang didambakan, misalnya dalam perihal jodoh, pekerjaan, rumah tangga. Semuanya kita datang kepada Tuhan karena maksud-maksud tertentu. Ini harus menjadi pertanyaan untuk saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Apa motivasi kita sebenarnya ketika kita datang menghadap Tuhan? Apakah kita benar-benar datang kepada Tuhan membawa hidup kita, membuat sebuah penyerahan diri untuk Tuhan bertahta dalam diri kita? Maka ada maksud-maksud lain di balik kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 2020 adalah tahun yang sangat singkat, padat, dan juga berat. Karena bukan saja saya, tapi saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Pekerjaan kita terhambat, segala sesuatu yang kita lakukan harus ditunda, kita harus tinggal di rumah untuk beberapa waktu yang cukup lama, dan itu membuat kita tidak nyaman. Terkadang banyak sekali kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah saudara merasakan, menyadari bahwa itu semua pekerjaan Tuhan? Tuhan mau kita mungkin bisa memberikan waktu yang selama ini tidak bisa kita berikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terkasih kita. Coba mari kita melihat dari sisi lain dari tahun 2020 ini. Ketakutan akan virus, ketakutan akan penyakit mematikan, ketakutan bahkan pada kematian sekalipun selalu mengganggu, mengusik, menghantui kita semua di sini. Di kenyataan bahwa Bapak Ibu dan saya sampai saat ini masih ada di sini, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena Yesus Kristus menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saat ini kita juga sudah memasuki masa Adventus. Pertanyaannya bagi kita semua, apa yang mesti kita buat di masa kematian ini? Dan bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut perayaan Natal Kristus dan memaknai kelahiran Kristus Yesus di dunia ini? Bagi saya, apa yang harus saya lakukan ketika saya harus mempersiapkan diri saya? Yang mungkin akan memberikan hidup saya kepada Tuhan, untuk Tuhan baharui dari waktu ke waktu, membersihkan hati, pikiran, perbuatan saya, perilaku kita, agar kita layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan saja sebagai formalitas dan kebiasaan kita setiap tahun kita ada dalam perayaan, tapi kita benar-benar sungguh memaknai Natal Kristus ini. Saudara yang terkasih, inilah kita semua anak-anak Allah yang sangat dikasihi oleh Allah itu sendiri.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk lahir juru selamat, menebus dosa umat manusia, membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan kita, hingga kita layak untuk masuk dalam buah yang maha kudus. Tidak hanya sebagai sebuah kebiasaan, tapi karena kesadaran sungguh bahwa kita manusia benar-benar membutuhkan juru selamat itu. Kesadaran sungguh bahwa kita manusia akan hampa dan sia-sia juru selamat. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati kita semua. Mari saudara-saudara terkasih, kita bawa seluruh harapan dan permulaan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa,
kami menyapa Engkau di dalam kekudusan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu tidak berhingga kini dan sampai selamanya. Sebab dan dengan kuasa-Mu, Engkau berkenan menyertai perjalanan kehidupan kami melewati hari-hari hidup yang kami tapaki. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah melimpah dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menyadari sungguh Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup yang kami lewati ini, banyak hal yang telah kami lakukan. Terkadang kami menyembunyikan kasih yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami di dalam hati kami. Kami tidak dapat mengaplikasikan kasih itu bagi sesama kami yang membutuhkan, karena kami lebih mementingkan diri kami sendiri, karena kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan kepentingan kami. Kami mengabaikan kepentingan sesama kami. Kami mengabaikan kepentingan kelompok kami. Kami mengabaikan kepentingan orang-orang yang membutuhkan pelayanan daripada kami. Dan karena itu di dalam kerendahan dan kesadaran diri, kami datang memohon ampun kepadamu. Biarlah di dalam kemurahan kasih-Mu Engkau berkenan mengampuni kami di dalam segala aib dan dosa kami, supaya kami disucikan, kami dimurnikan oleh-Mu, oleh darah-Mu yang berkenan Engkau curahkan di atas bukit Golgota, berkenan membasuh segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami benar-benar memperoleh pemulihan dari-Mu. Kami diberikan roh dan hikmat-Mu untuk dapat mengaplikasikan kasih-Mu kepada sesama kami yang membutuhkan, di medan-medan pergumulan kami, di medan-medan pekerjaan kami, baik kami yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kami secara arif dan bijaksana melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami kepada semua orang yang membutuhkan. Tuhan, kasih-Mu ada pada kami. Mampukan dan berdayakan kami, supaya kami tetap mampu untuk mengaplikasikan kasih-Mu yang ada pada kami. Kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi dunia dan juga bagi manusia lewat pengorbanan-Mu di tiang kayu salib itu, Tuhan. Kami dapat memaknai kasih-Mu itu, karya penyelamatan-Mu itu, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam, melihat kami terperangkap dan dikuasai oleh sifat kedagingan kami. Engkau menolong kami dan membawa kami keluar, untuk kami dapat melaksanakan, kami dapat mewujudkan sifat roh yang ada pada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pertolongan yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami, sehingga kegiatan virtual ini dapat terlaksana dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya, yang selalu menolong kami dan melawat kami sepanjang masa. Amin. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah virtual firman Tuhan Allah yang dilayani oleh Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita di dalam menjalani pekan yang baru ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dengan kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memasuki Minggu Adventus yang pertama.